Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kesehatan. Kita juga harus semangat walaupun tidak bisa tatap muka seperti biasanya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu mau mereview atau mengingatkan kembali mengenai pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Kita kemarin belajar apa ya? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai bab yang baru. Nah, Ibu sebelumnya mau menunjukkan gambar ya. Kalian harus nebak ini gambar apa. Ini dia gambarnya. Nah, ada yang tahu gambarnya apa? Betul, gambar ini adalah lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalian ketika berkendara, entah itu sama kakak atau sama orang tua, ketika melewati ini rambu-rambu lalu lintas ini, kalian berhenti atau lanjut terus? Ya, berhenti ya. Kalau lampunya warna merah itu tandanya harus berhenti. Nah, gambar ini berkaitan dengan bab yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai norma. Nah, sebelumnya apakah udah ada yang tahu atau pernah mendengar apa itu norma? Belum ya, karena kita kan belum mempelajarinya. Nah, jadi pengertian norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok warga masyarakat. Jadi norma itu merupakan suatu aturan ataupun tatanan untuk mengatur kehidupan di masyarakat yang berisikan larangan, perintah, ataupun sanksi. Nah, udah paham kan semuanya mengenai pengertian dari norma itu sendiri? Oke, paham ya. Oke, selanjutnya kita ke macam-macam norma. Nah, macam-macam norma itu ada 4. Ibu ulangi, macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma hukum. Dan yang keempat, norma agama. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu mengenai norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan atau ketentuan yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, norma kesopanan ini bersumber dari hati nurani manusia atau bisikan kolbu manusia itu sendiri. Nah, karena setiap manusia kan mempunyai hati nurani yang berbeda-beda. Contohnya apa sih Bu dari norma kesusilaan ini? Contohnya adalah tidak menyakiti orang lain, berkata jujur, terus kalau di sekolah itu tidak mencontek ya. Nah, kalau kita melanggar norma ini, apa sih sanksi yang kita dapatkan? Nah, sanksinya itu berupa penyesalan, rasa gelisah, tidak tentram. Nah, yang kedua itu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang berasal atau bersumber dari pergaulan hidup di masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya itu dari kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Contohnya, cara berbicara, cara berpakaian, tata krama, sopan santun. Nah, ketika kita melanggar norma kesopanan ini, maka yang akan kita dapatkan adalah dijauhi, dicemooh, dicela, ditegur. Nah, yang ketiga itu norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma aturan atau ketentuan yang bersumber dari badan-badan resmi negara.
Contohnya itu dibuat oleh polisi, terus dibuat oleh TNI atau yang lainnya. Contoh dari norma hukum ini adalah tidak mencuri, tidak boleh membunuh. Nah, ketika kita melanggar norma hukum ini, kita akan mendapatkan sanksi dari negara berupa penjara, terus denda. Nah, yang keempat, norma agama. Norma agama adalah aturan atau ketentuan hidup yang berasal dari wahyu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari norma agama ini adalah kita harus beribadah, mengaji, sholat, bertakwa. Nah, ketika kita melanggar aturan dari Allah, kita biasanya mendapatkan dosa, betul sekali, atau kita nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, untuk hari ini kita hanya membahas mengenai pengertian dan macam-macam norma. Tadi macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama apa? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama, betul sekali. Nah, tadi Ibu udah menyampaikan contohnya, pengertiannya, sanksinya. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan video untuk kalian saksikan. Ini dia ya videonya, disimak baik-baik. Nah, setelah kita menonton video tadi, kita dapat membedakan mana perilaku yang sesuai dengan norma dan mana yang tidak sesuai dengan norma. Nah, jadi sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih tugas untuk kalian kerjakan. Nah, untuk tugasnya yang pertama, tugas ini bersifat individu, jadi kalian harus ngerjainnya sendiri, nggak boleh sama teman. Nah, yang kedua, buat video seperti tadi. Nah, kalian paham kan videonya perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan perilaku yang sesuai dengan norma. Yang ketiga, pilih salah satu dari keempat norma yang tadi ya, salah satunya saja. Misalnya saya mau norma ke agama aja atau norma hukum aja. Oke, boleh ya, semuanya boleh, pilih salah satunya saja. Yang keempat, setelah selesai kumpulkan videonya di Google Classroom. Oke, semuanya paham kan sampai sini? Apakah ada yang ditanyakan? Oke ya, semuanya paham, alhamdulillah. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita lanjut minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih. Ibu juga mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.